Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Iman Budiman dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan. Hal ini diperoleh dari kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan yang kedua, KD 4.1, yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulis. Adapun peta konsep atau mind mappingnya adalah sebagai berikut. Kita akan mempelajari surat mulai dari pengertian dan jenis-jenisnya. Jenis-jenis surat terdiri dari surat pribadi, surat resmi, surat niaga, dan surat dinas. Kita juga akan mempelajari bagian-bagian dari surat resmi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Fungsinya mencakup 5 hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Yang selanjutnya adalah jenis surat. Surat secara umum digolongkan menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Hal ini dapat ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya. Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan pemakaiannya, dapat dibagi menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Ciri-cirinya tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, format surat bebas. Yang kedua, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-cirinya menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi, ada nomor suratnya, lampiran, dan perihalnya, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, penggunaan ragam bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi, dan ada aturan format yang baku. Nah, untuk bagian-bagian surat resmi terdiri dari kop surat atau kepala surat yang terdiri atau berisi nama instansi atau lembaga ditulis dengan huruf kapital. Alamat instansi atau lembaga ditulis dengan variasi huruf kapital dan huruf kecil, logo instansi atau lembaga. Yang kedua ada nomor surat, yaitu urutan surat yang dikirimkan. Lalu ada lampiran berisi lembaran lain yang disertakan selain surat. Ada hal atau perihal berupa garis besar isi surat. Lalu ada tanggal surat, biasanya ditulis di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat. Alamat yang dituju itu biasanya tidak pernah atau jangan menggunakan kata kepada, pembuka, dan salam pembuka biasanya diakhiri dengan tanda koma. Isi surat ini merupakan uraian berupa hari, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya biasanya ditulis dengan huruf kecil, terkecuali penulisan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI haruslah menyesuaikan. Yang selanjutnya penutup surat, biasanya berisi salam penutup, jabatan, tanda tangan, dan nama, biasanya disertai dengan nomor induk pegawai atau NIP. Tembusan surat berupa pernyataan pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Terus yang ketiga, yaitu surat niaga, biasanya digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar, sehingga harus disusun dengan baik. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan, dan dapat dibagi atas surat niaga internal dan surat niaga eksternal. Salah satu contoh dari surat niaga adalah surat penawaran dan surat penagihan. Yang selanjutnya ada surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi.
Ciri-cirinya menggunakan kop surat dan dari instansi atau lembaga yang bersangkutan, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat, dan ada format surat tertentu. Kita akan melanjutkan masuk ke materi surat lamaran pekerjaan. Ada 3 hal yang akan kita bahas kalau kita lihat peta konsep dan mind mappingnya. Yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Baiklah, yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ada 2, yaitu surat lamaran pekerja yang ditulis berdasarkan iklan, informasi, atau pengumuman lowongan pekerjaan. Terus yang kedua, surat lamaran kerja yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Sedangkan bagian-bagiannya, surat lamaran pekerjaan ini karena termasuk ke dalam surat pribadi tapi menggunakan ragam bahasa yang resmi, maka secara umum memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat atau titik mangsa surat, ada alamat tujuan surat, ada salam pembuka, lalu isi surat yang terbagi lagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu paragraf pembuka, isi surat, dan paragraf penutup. Terus yang selanjutnya ada salam penutup, yang terakhir ditandatangani dan diberi nama yang jelas atau yang terang. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Tetap semangat, karena ada sebuah kutipan motivasi, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, dari Imam Syafi'i. Terima kasih. Saya tutup billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.